Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF3202 Fisika Bangunan. Pada segmen keempat dari minggu ke-10 ini, kita akan mempelajari lanjutan model langit bagian ketiga. Pada perkembangannya, diusulkan suatu konsep atau model langit oleh Perez dan kawan-kawan pada tahun 1993 yang menggunakan pendekatan data cuaca real yang dinyatakan dalam 5 parameter yang diberi nama A, B, C, D, E dengan penjabaran matematis sebagai berikut. Langit ini disebut sebagai langit Perez yang pada akhirnya menjadi salah satu model langit yang paling sering digunakan untuk memprediksi kinerja pencahayaan alami siang hari pada kondisi langit yang mendekati langit sesungguhnya untuk berbagai iklim. Dengan definisi parameter A, B, C, D, E sebagai berikut, di mana di sini terdapat istilah sirkumsolar yang berarti daerah yang berada di sekitar titik matahari pada kubah langit. Nilai iluminasi surya diffuse pada permukaan bumi atau diberi simbol EO dapat diperkirakan secara empiris sebagai berikut, yaitu di bawah kondisi langit berawan seluruhnya, nilai EO dapat didekati dengan 215 kali altitude atau sudut ketinggian matahari dalam derajat, di mana nilai EO dalam satuan lux. Kemudian di bawah langit berawan sebagian, nilai EO dapat diestimasi sebagai 538 kali altitude atau ketinggian matahari. Untuk menggambarkan peluang terlampauinya nilai EO di suatu wilayah dalam kurun waktu 1 tahun dapat digunakan kurva profil iluminasi surya diffuse sebagai berikut, di mana sumbu X menunjukkan nilai EO dalam satuan kilolux atau 1000 lux. Kemudian sumbu Y menunjukkan peluang atau probabilitas terlampauinya nilai EO pada sumbu X dalam persen. Sebagai contoh, pada suatu lokasi, nilai EO sebesar 20 kilolux atau 20.000 lux dapat dilampaui sebanyak 40% dari waktu dalam setahun. Artinya 40% dari waktu dalam setahun, nilai iluminasi diffuse yang terukur adalah lebih dari 20.000 lux. Secara umum, semakin tinggi nilai EO yang ditargetkan, atau semakin bergerak ke kanan, maka semakin rendah peluang untuk melampaui nilai tersebut. Kemudian profil ini juga akan bergantung pada lokasi atau letak geografis dari tempat yang bersangkutan. Misalnya pada kurva yang pertama menunjukkan wilayah Edinburgh di Skotlandia, sedangkan kurva yang kedua menunjukkan wilayah London di Inggris dengan perbedaan lintang sebesar hanya 5 derajat lintang utara. Akan tetapi kalau kita perhatikan profil mereka sudah berbeda. Di Edinburgh atau Skotlandia nilai 20 kilolux dapat dilampaui 40% dari waktu dalam setahun, tetapi nilai yang sama di London 20.000 lux dapat dilampaui sebanyak lebih dari 40, kira-kira sekitar 45% dalam setahun. Artinya banyaknya cahaya alami yang diterima di kota London secara probabilitas adalah lebih tinggi dibandingkan dengan cahaya alami di kota Edinburgh. Artinya lokasi geografis di sini sangat berperan terhadap peluang atau probabilitas tercapainya cahaya alami pada suatu lokasi. Kemudian nilai iluminasi surya lazimnya dikonversi dari data iradiansi surya dari data pengukuran dalam satuan watt per meter persegi, baik yang bersifat global, diffuse, maupun normal atau langsung dengan faktor konversi sebesar K. K di sini dapat kita nyatakan sebagai nilai efikasi cahaya
dalam satuan lumen per watt, yang dalam hal ini bergantung pada banyak faktor seperti waktu, lokasi, dan sudut elevasi surya. Di wilayah tropis dapat kita perkirakan nilai K adalah sedemikian, yang nilainya tidak tetap, melainkan akan bergantung pada salah satunya sudut elevasi surya, kemudian juga bergantung pada musim. Misalnya antara musim kemarau dan musim penghujan nilai dari K tersebut tidaklah sama.